semuanya. Di sini kami dari mahasiswa Fakultas Teologi Bedapati Jakarta. Kami ingin berbagi mengenai pengalaman kami, pengalaman mengenai sejarah keuskupan di tempat ini masing-masing. Sebelumnya kami ingin perkenalkan. Ini ada teman-teman saya. Silakan dari di sebelah saya. Ya, perkenalkan, saya Frater Yanu, Projo dari dan untuk Keuskupan Agung Semarang. Frater Yanu, terima kasih. Silakan. Saya Frater Samuel dari Keuskupan Agung Makassar, calon imam Keuskupan Agung. Frater Samuel. Saya Frater Ari BSFR dari Keuskupan Larang Tuban. Ya, selanjutnya. Dan saya Frater Stefanus Christian SC dari Keuskupan Agung Palembang. Frater Yanu, Frater Samuel, Frater Ari, dan Frater Christian. Dan saya Frater Dio, MSF. Saya berasal dari Yogyakarta. Keuskupan Agung Semarang. Ya, baik. Lanjut saja, Frater. Di sini kita akan berbagi mengenai sejarah dan juga kekasan. Itu dulu, dua itu dulu dari keuskupan masing-masing. Mungkin dari Keuskupan Agung Semarang. Ya, untuk sejarah ya, Keuskupan Agung Semarang dulu sekali sebelum 1940 wilayah yang sekarang dikenal Keuskupan Agung Semarang itu adalah bagian dari salah satu arti dari Vikariat Apostolik Batavia Jakarta. Nah, lalu tahun 1940 itu kami diangkat menjadi Vikariat Apostolik. Jadi kami tidak melalui proses prefektur dulu sebagaimana umumnya, tapi langsung Vikariat Apostolik. Yang pertama kali menjadi vikarisnya adalah Monsignor Albertus Gilprangso. Lalu 1961 bersamaan dengan berdirinya hierarki Gereja Katolik Indonesia, kami menjadi Keuskupan Agung. Itu timeline-nya untuk Keuskupan Agung Semarang. Lalu kekasannya masih berhubungan dengan sejarah. Sejarah kami itu cukup kebalikan, Pak. Kebalikan dari umumnya juga. Kalau orang itu biasanya kan buka misi itu buka gereja dulu, Baptis gitu ya, baru yang lain-lain, fasilitas lain, pendidikan, rumah sakit. Kalau kami kebalikannya, kami dulu membuat pusat misi oleh Serikat Yesus, itu pusat misi di Muntilan dan lalu diikuti di Mendut. Nah, itu bukan gereja dulu, bukan baptis orang dulu, tapi kami, ya bukan kami ya, mereka itu mendirikan instansi pendidikan dulu, asrama dan sekolah. Baru setelah itu benih iman itu tumbuh dan menjadi keuskupan, Gereja Keuskupan Agung Semarang. Itu Rato. Ya, baik. Itu dari Keuskupan Agung Semarang. Kita lompat ke Makassar. Keuskupan Agung Makassar. Bagaimana sejarah dan kekasannya, Frater Samuel? Oke, terima kasih Frater Dio. Ini sejarah singkat saja kan? Ya, santai saja. Mungkin untuk sejarah yang lebih lengkapnya dapat dicari di blog ini. Blog Keuskupan Agung Makassar ya. Itu ka.makassar.org. Dan di sini saya hanya menjelaskan timeline-nya saja supaya lebih singkat. Setelah memisahkan diri dari Vikariat Apostolik Batavia menjadi prefektur apostolik yang berpusat di Manado, didirikanlah Prefektur Apostolik Makassar pada tanggal 13 April 1937. Lalu pada tanggal 13 Mei 1948 ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik Makassar. Lalu pada tanggal 3 Januari 1961 ditingkatkan lagi menjadi lebih tinggi, menjadi Keuskupan Agung Makassar. Lalu pada tanggal 22 Agustus 1973 nama Keuskupan Agung Makassar berganti menjadi Keuskupan Agung Ujung Pandang. Lalu pada tanggal 15 Maret 2000 kembali lagi menjadi Keuskupan Agung Makassar. Tentu saja ini sebuah perjalanan sejarah yang sangat boleh dibilang agak rumit, tetapi itulah sejarah keuskupan kami. Lalu berkenaan dengan kekasan keuskupan kami, saya hanya menyebutnya satu dari beberapa kekasan yang lain. Jadi saya lebih berfokus pada wilayah letak geografis dari Keuskupan Agung Makassar yang terbagi dalam 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat.
dan di masing-masing provinsi ini terbagi lagi menjadi kepikepan. Ada 5 kepikepan yang berada di sana. Dan kekhasan lain itu karena terbagi menjadi wilayah-wilayah di kepikepan, tentu saja sangat beragam budaya dan suku-suku yang ada di sana. Dan itu menjadi suatu boleh dibilang kebanggaan bagi kami sendiri. Saya kira itu saja. Nah, Frater Samuel, cukup menarik sejarah dari Keuskupan Agung Semarang ternyata ya. Ada perubahan nama. Makassar. Oh, tadi Semarang, ini Makassar. Keuskupan Agung Semarang, Makassar. Makassar. Ya. Kita akan terbang menuju Palembang. Bagaimana sejarah dari Keuskupan Palembang? Di sini ada Frater Christian. Oke, Frater, saya minta izin untuk lihat koperan. Oke. Lihat koperan. Oke, Keuskupan Agung Palembang ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Ya. Diawali oleh Romo Jesuit, Romo Van Smers, itu di Tanjung Sari, Tata Suci, ya. Mendirikan Prefektur Apostolik Sumatera, yaitu pada tanggal 27 Desember 1923. Lalu didirikan kembali, ditingkatkan kembali menjadi Vikariat Apostolik Palembang pada tanggal 13 Juni 1939. Ya. Lalu ditingkatkan kembali menjadi Keuskupan Palembang yaitu pada tanggal 3 Januari 1961. Dan pada akhirnya tanggal 1 Juli 2003 lalu Keuskupan Palembang ditingkatkan menjadi Keuskupan Agung Palembang. Saya sebagai warga Keuskupan Agung Palembang melihat begitu banyak kekhasan yang ada di Keuskupan Agung Palembang. Tetapi yang begitu mencolok bagi saya itu adalah lingkup wilayah gerejawi yang begitu luas, mencakup 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Jambi. Kita naik kapal selam, kita menuju ke Larantuka. Larantuka. Jadi ada Frater Ari yang akan sharing tentang sejarah Keuskupan Larantuka. Oke, terima kasih perhatian. Jadi di antara kami berempat yang mengirimkan ini, yang keuskupan saya yang paling kecil ini Keuskupan Agung Keuskupan saja. Keuskupan saja. Lalu cerita dari teman-teman bahwa keuskupan mereka itu wilayahnya cakupannya luas antara beberapa provinsi. Nah, keuskupan saya itu hanya 2 kabupaten. Baik. Jadi secara singkat, sejarah Keuskupan Larantuka, sebelumnya Keuskupan Larantuka itu merupakan bagian dari Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil. Lalu pada tanggal 8 Maret 1931 memisahkan diri menjadi Vikariat Apostolik Larantuka. Lalu 10 tahun kemudian, tepatnya tanggal 3 Januari 1961, berkembang lagi kemudian menjadi Keuskupan Larantuka. Nah, di Larantuka sendiri waktu itu uskup pertamanya Monsinyur Gabriel Manik. Ya, Monsinyur Gabriel Manik SPD. Ini merupakan imam pribumi, imam SPD pribumi pertama dari daerah kita. Lalu kemudian berganti uskup dan sekarang dipimpin oleh Bapak Uskup Monsinyur Fransiskus Popongku. Jadi ketika berdoa dulu, kita mendoakan paus kita Fransiskus dan juga uskup kita Fransiskus. Tentang kekhasan hal ini di sana. Kalau bicara soal Larantuka itu yang khas itu Semana Santa. Dia ada sebuah tradisi yang sudah berjalan selama 500 tahun lebih yang namanya Semana Santa. Itu semacam tradisi ritual pada saat masa prapaskah. Pada saat hari suci orang melakukan ritual ini. Ritual ini sudah ada sejak dulu. Menurut penuturan orang-orang dulu, bahwa kisahnya ada seorang anak yang pergi ke pantai lalu melihat seorang wanita yang cantik berjalan dan saya datang mendekati dia. Lalu dia pulang memberitahukan kepada neneknya, keluarganya. Lalu ketika mereka datang, wanita ini sudah menjadi patung. Sedangkan dalam catatan sejarah mengatakan bahwa dulu pernah ada kapal Portugis yang lewat di perairan
Flores. Jadi kemungkinan kapal itu sekarang lalu barang-barang berharga kalau punya pasang ini hanya di pantai lalu mereka menginginkan. Tapi orang dulu meyakini bahwa ini merupakan proses yang mampu mengabulkan permintaan doa. Jadi mana terjadi ketika mereka memohon kehidupan yang baik, memohon kesehatan itu dikabulkan. Lalu mereka seperti menyembah. Pada waktu itu, lalu setelah masa Yesus datang ke orang itu, orang melihat bahwa ini ternyata ini patung Bunda Maria. Lalu kemudian orang Portugis tersebut menerima mulai memperkenalkan agama Katolik kepada orang-orang, dan dengan background ini di mana Bunda Maria datang lebih dulu mempersiapkan tempat untuk, bisa dibilang gitu, dia Bunda Maria datang mempersiapkan tempat untuk para misionaris. Jadi ketika mereka masuk, agama Katolik bertumbuh subur di sana hingga sekarang, dan bahkan daerah Larang Tuka banyak imam-imam, ada yang bilang hampir semua kongregasi yang ada di Indonesia itu pasti ada orang Floresnya. Ya, Semua kongregasi ya. iya, kayaknya semua pasti ada, minimal satu orang Floresnya itu pasti ada. Mungkin sekian. Ya, terima kasih. Para dokter, kita tepuk tangan dulu. Kawan-kawan yang ada di luar sana. Ya, kawan-kawan semuanya, demikian tadi sharing dan video dari kami mengenai sejarah kekasan dari 4 keuskupan: Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Makassar, Keuskupan Agung Palembang, dan Keuskupan Larang Tuka. Semoga video ini sungguh menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua untuk mengenal bagaimana latar belakang dan juga sejarah dari keuskupan kita masing-masing. Semoga para umat dan juga para imam yang bekerja dalam pastoral dapat juga semakin bersemangat dalam mewartakan kasih Tuhan, mewartakan terang Kristus di setiap tempat dimanapun mereka berada. Sampai jumpa dan salam bahagia. Berkat dalam.